Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Surat Al-Baqarah ayat 65 dan 66. Artinya, dan sesungguhnya telah kalian ketahui orang-orang yang melanggar di antara kalian pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang hina. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dulur-dulur seiman, dari ayat di atas jelas bahwa Allah telah berfirman, sesungguhnya kalian, dalam hal ini adalah orang-orang Bani Israel, hai orang-orang Yahudi, itu maksudnya, telah mengetahui azab yang menimpa penduduk kampung itu yang durhaka terhadap perintah Allah dan melanggar perjanjian dan ikrarnya yang telah Dia ambil dari kalian, yaitu kalian para Bani Israel harus mengagungkan hari Sabtu dan menaati perintah Allah. Dikatakan demikian karena hal tersebut disyariatkan bagi mereka. Akan tetapi pada akhirnya mereka membuat tipu daya agar mereka tetap dapat berburu ikan di hari Sabtu, yaitu dengan cara meletakkan jaring-jaring dan perangkap-perangkap ikan sebelum hari Sabtu. Bila pada hari Sabtu tiba dan ikan-ikan banyak didapat sebagaimana biasanya, ikan-ikan tersebut terjerat oleh jaring-jaring dan perangkap-perangkap tersebut. Tiada suatu ikan pun yang selamat di hari Sabtu itu. Bila malam hari tiba, mereka mengambil ikan-ikan tersebut sesudah hari Sabtu berlalu. Ketika mereka melakukan hal tersebut, maka Allah mengutuk rupa mereka menjadi kera. Kera adalah satu binatang yang rupanya mirip dengan manusia, tetapi kera bukan jenis manusia. Dengan kata lain, demikian pula perbuatan dan tipu muslihat mereka. Mengingat apa yang mereka lakukan itu menurut lahiriah mirip dengan perkara yang hak. Tetapi batiniah mereka berbeda, bahkan kebalikannya. Bahkan maka pembalasan dikutuk menjadi kera itu merupakan balasan dari perbuatan mereka sendiri yang disesuaikan dengan jenis pelanggarannya. Dulur-dulur seiman, kisah ini disebutkan panjang lebar dalam tafsir surat Al-A'raf, yaitu pada firman Allah surat Al-A'raf ayat 163 yang artinya, dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu. Di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Dulur-dulur seiman, demikian kisah tersebut secara lengkap. As-Sadli mengatakan bahwa mereka itu adalah penduduk kota Ailah. Demikian pula menurut Qatadah. Nanti akan diketengahkan pendapat ulama tafsir secara panjang lebar ya dalam tafsir ini insyaallah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 65 Allah berfirman, faqulna lahum kunu qiradatan khasiin.
Artinya, jadilah kalian kera-kera yang hina. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan kata-kata, lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang hina. Itu telah itu diceritakan juga oleh Ubay. Telah menceritakan kepada Ubay itu adalah Abu Huzaifah dan seterusnya sampai dengan Mujahid. Sehubungan dengan makna ayat ini, bahwa hati mereka itu telah dikutuk, bukan rupa mereka, tapi hatinya. Sesungguhnya hal ini hanyalah sebagai perumpamaan yang dibuat oleh Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah, yaitu dalam surat Al-Jumu'ah ayat 5, yang artinya seperti keledai yang membawa kitab-kitab. Jadi itu merupakan perumpamaan bahwa seperti keledai, bukan berarti mereka itu menjadi keledai, tapi seperti keledai yang membawa kitab-kitab. Demikian pendapat sebagian ulama. Jadi bukan rupanya yang dikutuk, tapi hatinya yang berkelakuan seperti kera. Dulur-dulur iman telah diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir dari Al-Musanna, dari Abu Huzaifah, dan dari Muhammad Ibnu Umar Al-Bahili, dan dari Asim, dari Isa, dan seterusnya sampai Mujahid dengan lapas yang sama, sanad yang jaid dan pendapat yang gharib, yang aneh sehubungan dengan makna ayat ini, bertentangan dengan makna lahiriah ayat itu sendiri. Seperti misalnya dalam ayat lain Allah berfirman, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 60, yang artinya, katakanlah, apakah akan aku beritakan kepada kalian tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya daripada orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuk dan dimurkai Allah, dan di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah taghut. Al-Aufi mengatakan dalam kitab tafsirnya dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman Allah Al-Baqarah ayat 65, yaitu yang artinya lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina. Itu adalah sebagai berikut maknanya, bahwa Allah menjadikan sebagian mereka, yaitu Bani Israel itu menjadi kera dan babi. Diduga bahwa para pemuda dari kalangan mereka dikutuk menjadi kera, sedangkan orang-orang yang sudah lanjut usianya dikutuk menjadi babi. Dulur-dulur seiman, Saiban An-Nahwi meriwayatkan dari Qatadah sehubungan dengan makna ayat tersebut, yaitu ayat lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina. Itu maksudnya adalah bahwa kaum itu menjadi kera yang memiliki ekor. Sebelum itu mereka adalah manusia yang terdiri atas kalangan ya seperti biasa manusia normal, yaitu pria dan wanita. Kemudian mereka menjadi kera yang memiliki ekor. Dulur-dulur seiman, Atta Al-Khurasani mengatakan, diserukan kepada mereka, hai penduduk negeri, jadilah kalian kera yang hina. Lalu orang-orang yang melarang mereka masuk menemui mereka dan berkata, hai Fulan, bukankah kami telah melarang kamu untuk melakukan perburuan di hari Sabtu? Mereka menjawab hanya dengan mengangguk-angguk kepala, yang artinya memang benar. Jadi mereka tidak bisa ngomong. Nah, dulur-dulur seiman, Ibnu Abu Hatim meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Ali Ibnul Hasan dan menceritakan kepada kami Abdullah Ibnu Muhammad Ibnu Rabi'ah Al-Masisya, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Muslim yakni At-Tarib, dan seterusnya sampai dengan Ibnu Abbas yang mengatakan sesungguhnya nasib yang mereka lakukan yaitu karena mereka melakukan perburuan di hari Sabtu, ialah mereka dikutuk menjadi kera sungguhan, kemudian mereka dibinasakan sehingga tidak ada keturunannya. Ada meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Allah mengutuk mereka menjadi kera karena kedurhakaan mereka. Ibnu Abbas mengatakan
mereka hanya hidup di bumi ini selama 3 hari. Tiada suatu pun yang dikutuk dapat bertahan lebih dari 3 hari. Seketika rupa mereka dikutuk dan diubah. Mereka tidak mau makan dan minum, serta tidak dapat berkembang biak atau mengembang biakkan keturunannya. Karena sesungguhnya Allah telah menciptakan kera dan babi serta makhluk lainnya dalam masa 6 hari. Seperti yang disebutkan dalam kitabnya, Allah mengubah rupa kaum tersebut menjadi kera. Demikianlah Allah dapat melakukan kepada siapapun yang dikehendakinya, dan Dia dapat mengubah rupa ke dalam bentuk seperti apa yang dikehendakinya. Dulur-dulur seiman, berkaitan dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 65 yang artinya, dan sesungguhnya telah kalian ketahui orang-orang yang melanggar di antara kalian pada hari Sabtu, lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina. Sehubungan dengan ayat ini, maka Muhammad ibnu Ishaq meriwayatkan dari Daud ibnu Abul Husain dari Ikrimah bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, sesungguhnya hal yang dipardukan oleh Allah kepada kaum Bani Israel itu pada mulanya adalah sama dengan hari yang dipardukan oleh Allah kepada kalian dalam hari raya kalian, yaitu hari Jumat. Tetapi mereka menggantinya menjadi hari Sabtu. Lalu mereka menghormati hari Sabtu itu sebagai ganti hari Jumat. Dan mereka meninggalkan apa-apa yang diperintahkan kepadanya. Tetapi setelah mereka membangkang dan hanya menetapi hari Sabtu saja, maka Allah menguji mereka dengan hari Sabtu itu, yaitu dengan diharamkannya atas mereka banyak hal yang biasanya telah dihalalkan bagi mereka selain hari Sabtu. Mereka yang melakukan demikian itu adalah mereka yang tinggal di kampung yang terletak antara Ailah dan Tur, yaitu Madian. Maka Allah mengharamkan bagi mereka untuk melakukan perburuan ikan di hari Sabtu. Juga mengharamkan bagi mereka untuk memakannya di hari Sabtu itu. Tersebutlah, bila hari Sabtu tiba, maka ikan-ikan ini datang kepada mereka terapung-apung dekat pantai mereka berada. Tetapi bila hari Sabtu telah berlalu, ikan-ikan itu pergi dan semuanya, hingga mereka tidak menemukan seekor ikan pun, baik yang besar maupun yang kecil. Singkatnya, bila hari Sabtu ikan-ikan itu pada bermunculan secara misteri. Tetapi bila hari Sabtu sudah berlalu, ikan-ikan itu lenyap tidak berbekas. Dulur-dulur seiman, mereka tetap dalam keadaan demikian dalam waktu yang cukup lama dan memendam rasa ingin makan ikan itu. Kemudian ada seseorang di antara mereka yang sengaja menangkap ikan itu secara sembunyi-sembunyi di hari Sabtu. Lalu ia mengikat ikan tersebut dengan benang, kemudian dilepaskannya ke laut. Sebelum itu ia mengikat juga benang ini ke pasak yang dibuat di tepi laut. Lalu ia pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, yaitu pada hari Minggu otomatis hari Ahad ya, di luar hari Sabtu, dia datang ke tempat itu lalu mengambil ikan tersebut dengan alasan bahwa ia tidak mengambilnya di hari Sabtu, tapi di hari Ahad ya. Selanjutnya pergi membawa ikan tangkapannya itu, kemudian dimakannya. Pada hari Sabtu berikutnya ia melakukan hal yang sama. Ternyata orang-orang di sekitar dia mencium bau ikan itu, maka penduduk kampung berkata, demi Allah kami mencium bau ikan. Kemudian mereka menemukan orang yang melakukan hal tersebut. Lalu mereka mengikuti jejak lelaki itu. Mereka melakukan hal tersebut dengan sembunyi-sembunyi dalam waktu yang cukup lama. Allah sengaja tidak menyegerakan siksaannya terhadap mereka sebelum mereka melakukan perburuan ikan secara terang-terangan dan menjualnya di pasar-pasar. Dulur-dulur seiman, segolongan orang dari kalangan mereka yang tidak ikut berburu ikan itu berkata, celakalah kalian ini, bertakwalah kepada Allah. Golongan ini melarang apa yang diperbuat oleh kaumnya itu. Sedangkan golongan yang lain yang tidak memakan ikan dan juga tidak melarang kaumnya dari perbuatan mereka, mereka hanya berkata, apa gunanya kamu menasihati suatu kaum yang bakal diazab oleh Allah? Atau Allah akan mengazab mereka dengan azab yang keras.
Mereka yang memberi peringatan kepada kaumnya itu menjawab sebagai permintaan maaf kepada Tuhan kalian, kami tidak menyukai perbuatan mereka dan barangkali saja mereka mau bertakwa kepada Allah. Dulur-dulur seiman, Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya. Ketika mereka dalam keadaan yang demikian, maka pada pagi harinya orang-orang yang tidak ikut berburu ini di tempat perkumpulan dan mesin-mesinnya merasa kehilangan dengan orang yang biasa berburu-buru ikan itu. Mereka tidak melihatnya di masjid-masjid atau di tempat-tempat perkumpulan. Kemudian sebagian dari mereka berkata kepada sebagian lain, "Mana orang-orang yang suka berburu di hari Sabtu itu? Mungkin sedang sibuk. Marilah kita lihat apa yang sedang mereka lakukan." Lalu mereka pun berangkat untuk melihat ke rumah orang-orang yang suka berburu ikan itu di rumah mereka. Ternyata mereka menjumpai rumah-rumah mereka dalam keadaan terkunci. Rupanya mereka memasuki rumahnya masing-masing di malam hari lalu menguncinya dari dalam. Sepertinya mereka ini mengurung diri. Ternyata pada pagi harinya mereka menjadi kera di dalam rumahnya masing-masing. Dan sesungguhnya orang-orang melihat keadaan mereka itu dan bahkan mereka ada yang mengenal. Dan mereka itu sekarang telah berubah bentuknya menjadi kera. Para wanitanya menjadi kera betina dan anak-anaknya menjadi kera kecil. Dulur-dulur seiman, Ibnu Abbas mengatakan, seandainya Allah tidak menyelamatkan orang-orang yang melarang mereka berburu ikan untuk berbuat kejahatan itu, niscaya semuanya itu akan dibinasakan oleh Allah. Kampung tersebut adalah kampung yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya dalam surat Al-A'raf ayat 163 yang artinya, dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut, dan seterusnya sampai akhir hayat. Dulur-dulur seiman, ada meriwayatkan pula hal yang semisal dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Asadi meriwayatkan juga sehubungan dengan tafsir firman Allah yang surat Al-Baqarah ayat 65 ini, yaitu, dan sesungguhnya telah kalian ketahui orang-orang yang melanggar di antara kalian pada hari Sabtu, lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina. Dulur-dulur seiman, mereka itu adalah penduduk kota Ailah, yaitu suatu kota yang terletak di pinggir pantai. Tersebutlah bila hari Sabtu tiba, maka ikan-ikan itu bermunculan. Sedangkan Allah telah mengharamkan kepada orang Yahudi untuk melakukan aktivitas pekerjaan di hari Sabtu, pekerjaan apapun. Bila hari Sabtu tiba, semua ikan yang ada di laut itu bermunculan, sehingga menampakkan kumisnya, sungutnya itu ke permukaan air. Tapi bila sudah hari Ahad, artinya besoknya, ikan-ikan itu kembali turun ke dasar laut sehingga tidak seekor pun yang tampak, dan baru muncul lagi pada hari Sabtu mendatang. Nah, yang demikian itu dinyatakan di dalam firman Allah surat 163 ayat 163 yang artinya, dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu. Di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar, mereka terapung-apung di permukaan. Dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan ini tidak datang kepada mereka. Dulur-dulur seiman, sebagian dari mereka yang ingin makan ikan lalu menggali pasir dan membuat parit sampai ke laut yang dihubungkan dengan kolam galiannya itu. Bila hari Sabtu tiba, mereka membuka tambak paritnya itu. Lalu datanglah ombak membawa ikan-ikan itu, sehingga ikan-ikan itu masuk ke dalam kolamnya, ke dalam parit itu. Ketika ikan-ikan itu hendak keluar dari kolam tersebut, ternyata tidak mampu karena paritnya dangkal, sehingga ikan itu tetap berada di dalam kolam tersebut. Bila hari Ahad tiba, maka laki-laki itu datang lalu mengambil ikan-ikan tersebut.
Lalu seseorang memanggang ikan hasil tangkapannya dan ternyata tetangganya mencium bau ikan bakar tersebut. Ketika si tetangga menanyakan kepadanya, ia menceritakan apa yang telah dia lakukan. Maka si tetangga tersebut melakukan hal yang sama juga seperti dia, sehingga tersebarlah kebiasaan makan ikan di kalangan mereka. Dulur-dulur seiman. Kemudian ulama-ulama mereka berkata, celakalah kalian ini. Sesungguhnya kalian itu melakukan perburuan di hari Sabtu, sedangkan hari tersebut tidak dihalalkan bagi kalian. Mereka menjawab, sesungguhnya kami hanya menangkapnya pada hari Ahad, yaitu di hari kami, ya boleh mengambilnya. Maka orang-orang yang ahli hukum berkata, tidak, kalian itu menangkapnya di hari, yaitu pada saat kalian membuka jalan air bagi ikan-ikan itu. Lalu mereka masuk ke dalam kolam kalian. Akhirnya mereka tidak dapat mencegah kaumnya dari menghentikan hal tersebut. Lalu sebagian orang yang melarang mereka berkata kepada sebagian lain, sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-A'raf ayat 164, yang artinya, mengapa kalian menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang amat keras? Dengan kata lain, mengapa kalian bersikeras menasihati mereka, padahal kalian telah menasihati mereka. Ternyata mereka tidak mau menurutin nasihat kalian. Maka sebagian dari mereka berkata, seperti juga disitir dalam surat Al-A'raf ayat 164 ini. Yang artinya agar kami mempunyai alasan. Ada artinya tidak bertanggung jawab. Artinya mempunyai alasan melepaskan tanggung jawab kepada Tuhan dan supaya mereka bertakwa. Dulur-dulur seiman, ketika mereka menolak nasihat tersebut, maka orang-orang yang taat kepada perintah Allah berkata, demi Allah, kami tidak mau hidup bersama kalian dalam satu kampung. Lalu mereka membagi kampung itu menjadi dua bagian yang dipisahkan oleh sebuah tembok penghalang. Dulur-dulur seiman, lalu kaum yang artinya orang-orang yang taat kepada perintah Allah ini kemudian membuat suatu pintu khusus buat mereka sendiri. Dan orang-orang yang melanggar pada hari Sabtu itu membuat pintunya sendiri pula. Nabi Daud alaihissalam melaknat mereka yang melanggar di hari Sabtu itu. Kaum yang taat pada perintah Allah keluar memakai pintunya sendiri. Sedangkan orang-orang yang melanggar peraturan, orang-orang yang berarti mereka itu sudah kafir itu keluar pula dari pintu mereka sendiri. Jadi masing-masing mereka ada pintu sendiri-sendiri. Dulur-dulur seminan, pada suatu hari orang-orang yang taat ini pada perintah Allah ini keluar, sedangkan orang-orang yang kafir ya yang melanggar perintah Allah ini tidak membuka-buka pintu khususnya. Maka orang-orang yang taat ini ngelongok ke dalam melongok untuk melihat menaiki tembok penghalang tersebut. Dan mereka merasakan bahwa mereka juga tidak mau membuka pintunya. Ternyata mereka yang kafir itu, yang melanggar itu telah berubah wujudnya menjadi kera. Satu sama lainnya saling melompati. Kemudian orang-orang yang taat membuka pintu mereka. Lalu kera-kera tersebut keluar dan pergi menuju suatu tempat. Yang demikian itu dijelaskan dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 166. Artinya, maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang mereka mengerjakannya, maka kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina. Kisah ini pada mulanya juga disebutkan dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 78 yang artinya telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam hingga akhir hayat, dan merekalah kemudian yang dikutuk menjadi kera-kera itu. Dulur-dulur seiman, maksud dari kita mengetengahkan pendapat para imam tersebut adalah untuk menjelaskan kelainan pendapat yang dikemukakan oleh Mujahid rahimahullah. Dia berpendapat bahwa kutukan yang menimpa mereka itu hanyalah kutukan maknawi
Jadi bukan kutukan yang mengakibatkan mereka berubah wujud menjadi kera beneran. Pendapat yang sahih adalah yang mengatakan bahwa kutukan tersebut bermakna artinya hanyalah maknawi dan syar'i, ya. Hal tersebut berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 66 yang artinya maka kami jadikan yang demikian itu sebagai peringatan. Sebagian mufassirin mengatakan bahwa dhamir yang terkandung pada lafaz faja'alnaha kembali pada al-qiradah menjadi kera. Menurut pendapat lain kembali kepada al-khitan atau ikan-ikan. Menurut pendapat yang lain kembali kepada siksaan. Sedangkan menurut yang lainnya adalah kembali kepada kampung tempat mereka tinggal. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Jarir. Dulur-dulur seiman, menurut pendapat yang sahih, dhamir tersebut kembali kepada al-qaryah, yakni Allah menjadikan kampung itu. Sedangkan yang dimaksud itu adalah para penduduknya, karena merekalah yang melakukan pelanggaran di hari Sabtu. Nakalan, arti peringatan, yakni kami siksa mereka dengan suatu siksaan, lalu kami jadikan siksa itu sebagai peringatan. Seperti pengertian yang terkandung dalam firman Allah mengenai Fir'aun, yaitu dalam surat An-Naziat ayat 25, yang artinya maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan di dunia. Juga dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 66, yang artinya bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang datang di kemudian. Dhamir ha itu maksudnya kembali kepada al-qura, artinya kampung-kampung. Ibnu Abbas mengatakan bahwa kami jadikan siksa yang telah menimpa penduduk kampung tersebut sebagai pelajaran atau peringatan bagi orang-orang yang ada di kampung-kampung sekitarnya. Itu maksudnya adalah seperti pengertian dalam ayat 27 surat Al-Ahqaf yang artinya dan sesungguhnya kami telah membinasakan negeri-negeri di sekitar kalian dan kami telah mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami berulang-ulang supaya mereka kembali bertaubat. Juga termasuk dalam pengertian ini yaitu firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 41 yang artinya dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami mendatangi daerah-daerah, maksudnya daerah-daerah orang kafir, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya atau sekitarnya. Makna yang dimaksud lima baina yadaiha wa ma khalfaha ialah menyangkut tempat. Seperti yang dikatakan oleh Muhammad ibnu Ishaq dari Daud ibnu Husain dari Ikrimah dan Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa lima bainaha artinya penduduk kampung setempat, wa ma khalfaha artinya penduduk kampung-kampung yang di sekitarnya. Hal yang sama dikatakan pula oleh Said ibnu Jubair bahwa lima bainaha yadainaha wa ma khalfaha artinya orang yang ada di tempat tersebut di masa itu. Dulur-dulur seiman, telah diriwayatkan oleh Ismail ibnu Khalid, Qatadah dan Atiyah al-Khawfi sehubungan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 66 yang artinya faja'alnaha nakalan lima bayna yadaiha, yang artinya maka kami jadikan yang demikian itu sebagai peringatan bagi orang-orang di masa itu atau di zaman itu yakni adalah orang-orang yang sebelumnya yang menyangkut masalah hari Sabtu. Abul Aliyah Ar-Rabi Atiyah mengatakan bahwa wa ma khalfaha artinya buat orang-orang yang sesudah mereka dari kalangan Bani Israel agar mereka tidak melakukan hal-hal yang semisal lagi dengan perbuatan orang-orang yang dikutuk itu. Mereka mengatakan bahwa makna yang dimaksud lafaz ma baina yadaiha wa ma khalfaha itu berkaitan dengan zaman, yakni sebelum dan sesudahnya zaman itu. Pengertian tersebut dapat dibenarkan bila dikaitkan dengan orang-orang sesudah mereka, agar apa yang telah menimpa penduduk kampung itu menjadikan peringatan dan pelajaran bagi mereka. Jika dikaitkan dengan orang-orang sebelum mereka, mana mungkin ayat ini ditafsirkan dengan makna tersebut?
yakni sebagai pelajaran dan peringatan buat orang-orang sebelum mereka. Barangkali setelah dipahami tidak seorang pun yang akan mengatakan demikian. Dengan demikian maka tertentulah pengertian lafaz ma baina yadaiha wa ma khalfaha, itu artinya buat orang-orang yang tinggal di kampung-kampung sekitarnya, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Sa'id Ibnu Jubair. Dulur-dulur seiman, Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Abi Ibnu Anas dari Abul Aliyah, yang itu berkaitan dengan ayat 66 surat Al-Baqarah, di mana yang artinya, maka kami jadikan yang demikian itu sebagai peringatan bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian. Itu makna yang dimaksud itu adalah sebagai hukuman terhadap dosa-dosa mereka yang sekarang dan yang lalu. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah diriwayatkan dari Ikrimah, Mujahid, Asad, Arfara dari Ibnu Atiyah bahwa 5 baina yadaiha artinya bagi dosa kaum tersebut, sedangkan wa ma khalfaha artinya bagi orang sesudahnya yang berani melakukan hal-hal yang semisal dengan dosa-dosa tersebut. Dulur-dulur seiman, Ar-Razi meriwayatkan 3 buah pendapat sehubungan dengan tafsir ayat ini. Yang pertama mengatakan bahwa makna yang dimaksud dengan lafaz ma baina yadaiha wa ma khalfaha ialah bagi orang-orang sebelum mereka yang telah mengetahui beritanya melalui kitab-kitab terdahulu dan bagi orang-orang sesudah mereka. Pendapat kedua mengatakan makna yang dimaksud itu adalah bagi penduduk kampung dan umat-umat yang semasa dengannya. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal tersebut sebagai hukuman buat orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut sebelumnya, juga bagi orang-orang sesudahnya. Dan pendapat ketiga ini merupakan pendapat yang al-hasan yang baik. Dulur-dulur seiman, pendapat yang kuat ialah yang mengartikan bahwa wa ma baina yadaiha dan wa ma khalfaha itu artinya bagi orang-orang yang sezaman dengan mereka, juga bagi orang-orang yang datang sesudah mereka. Ini seperti makna yang terkandung dalam firman Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 27 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah membinasakan negeri-negeri di sekitar kalian. Juga dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, dan orang-orang yang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri. Juga dalam surat Al-Anbiya ayat 44 yang artinya, maka apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi negeri orang-orang kafir lalu kami kurangi luasnya dari segala penjurunya. Dulur-dulur seiman, maka Allah menjadikan mereka sebagai pelajaran dan peringatan bagi orang-orang yang sezaman dengan mereka, dan juga pelajaran bagi orang-orang yang kemudian melalui berita yang mutawatir dari mereka. Karena itulah di akhir ayat disebutkan serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu ayat 66 dari surat Al-Baqarah. Dulur-dulur seiman, Muhammad ibnu Ishaq meriwayatkan dari Daud ibnu Husain dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, yaitu sehubungan dengan makna firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 66 yang artinya serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Itu yang dimaksud itu adalah orang-orang yang sudah mereka hingga hari kiamat. Jadi maksudnya orang-orang yang ada di zaman sesudah mereka hingga hari kiamat. Al-Hasan Qatadah mengatakan sehubungan dengan firman Allah serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa, itu maksudnya adalah memperingatkan mereka sehingga mereka memelihara diri dari hal-hal yang menyebabkan siksa Allah dan mewaspadainya. As-Sadli Atiyah Al-Aufi juga mengatakan bahwa makna firman Allah surat Al-Baqarah ayat 66 ini yang dimaksud itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Jadi yang dimaksud dengan
ayat 66 Al-Baqarah ini, yang artinya serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa, itu maksudnya adalah bagi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi ini makna yang disebutkan oleh As-Sadli dan Atiyah Al-Aufi. Dulur-dulur iman, makna yang dimaksud dari lafaz al-mau'izah dalam ayat ini itu adalah peringatan. Dengan kata lain, jadi kami jadikan azab dan pembalasan yang telah menimpa mereka sebagai balasan dari perbuatan mereka dalam melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan tipu muslihat yang mereka jalankan. Karena itu hati-hatilah orang-orang yang bertakwa terhadap perbuatan seperti yang mereka lakukan, agar tidak tertimpa siksaan yang telah mereka terima. Sehubungan dengan pengertian ini, Imam Abu Abdullah Ibnu Buttah meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Muslim, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Sabah Az-Zafarani, telah menceritakan kepada kami Yazid Ibnu Harun, dan seterusnya sampai ke Abu Hurairah yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, janganlah kalian lakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi, karena akibatnya kalian akan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah hanya dengan tipu muslihat yang rendah. Sanad ini berpredikat jayyid. Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Muslim menilai siqah oleh Al-Hafiz Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi. Sedangkan perawi lainnya sudah dikenal dengan syarat sahih. Nah, dulur-dulur seiman, wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.